Action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat melakukan Zoom pada hari ini. Salat berikan salam kita ajarkan buat pimpinan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD, Bapak Dr. Chandra SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang menulis permulaan dengan anggota kelompok. Yang pertama Erika Syafitri dengan NIM 23129023. Selanjutnya Fadila Mirandia dengan NIM 23129311. Dan saya sendiri, Saida Susa Septiani dengan NIM 23129159. Dan yang terakhir Putri Damayanti Effendi dengan NIM 23129366. Baiklah, materi pertama tentang hakikat pembelajaran menulis permulaan akan saya sampaikan sendiri. Menulis adalah proses mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan. Kemampuan menulis permulaan adalah kesanggupan anak dalam menggunakan alat tulis untuk membuat coretan, membentuk huruf yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Permulaan ditandai dengan mulai sadarnya anak bahwa bahasa tulis memiliki makna dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan pada orang lain. Nah, jadi menulis permulaan adalah tahap awal dalam pembelajaran menulis yang berfokus pada pengenalan huruf, kata, dan kalimat sederhana. Proses ini dirancang untuk membantu siswa yang baru memasuki pendidikan formal seperti kelas 1 SD agar dapat menguasai kemampuan menulis dengan baik. Tujuan utama dari pembelajaran menulis permulaan adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erika. Kepada Erika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi tahapan menulis permulaan. Yang pertama yaitu ada pramenulis. Pramenulis ini, pada tahap ini anak-anak berusia 2 hingga sampai 4 tahun mulai mengembangkan keterampilan motorik halus mereka. Aktivitas yang dilakukan meliputi yang pertama yaitu seperti mewarnai, menggambar bentuk gambar, dan menggunakan alat tulis seperti pensil. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum mulai menulis huruf dan kata. Yang kedua yaitu mencoret atau membuat goresan. Dari umur 2, 5, sampai 3 tahun. Pada tahap mencoret ini umumnya terjadi pada usia 5 hingga 6 tahun, di mana anak mulai mencoret-coret di kertas atau permukaan lainnya. Ini adalah bentuk awal dari ekspresi tulisan yang membantu mereka mengenali bentuk huruf. Yang ketiga yaitu pengulangan secara linear. Pada tahap pengulangan secara linear ini, di tahap ini anak-anak belajar menelusuri atau menyalin bentuk tulisan secara horizontal. Ini membantu mereka memahami struktur tulisan dan meningkatkan koordinasi tangan. Yang keempat yaitu memahami konsep tulisan. Pada tahap memahami konsep tulisan ini, menurut penelitian dari Georgia State University, sebelum anak-anak benar belajar untuk menulis, mereka perlu memahami bahwa tulisan mengandung sebuah makna. Hal ini penting untuk dipahami anak sebelum merangkainya menjadi kalimat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Erika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahapan menulis permulaan. Kelima adalah membentuk huruf pada usia 4-7 tahun. Kemampuan membentuk huruf di mana anak-anak mulai mengenal huruf dasar dan belajar memegang alat tulis dengan benar
untuk membuat garis, lingkaran, dan bentuk-bentuk dasar yang kemudian berkembang menjadi huruf. Pada tahap ini, anak berlatih koordinasi motorik halus dan biasanya dimulai dengan huruf sederhana seperti I, O, T, dan L. Sering menggunakan bantu berupa menyebarkan garis putus-putus atau menjiplak bentuk huruf. Yang keenam yaitu membentuk secara acak pada usia 5 tahun. Anak akan memasuki tahap menulis secara acak yang ditandai dengan kemampuan menulis huruf-huruf yang sudah mereka kenal tetapi masih belum teratur dan atau tersusun dengan benar. Pada tahap ini, anak mulai memahami bahwa huruf merepresentasikan bunyi meskipun seringkali menjadi masih menulis huruf terbalik atau dengan ukuran dan proporsi yang tidak konsisten. Anak juga bereksperimen dengan menetapkan huruf di kelas namun belum sepenuhnya memperhatikan aturan penulisan seperti arah, ukuran, dan jarak antar huruf. Yang ketujuh yaitu menulis nama pada usia 5,5 tahun. Di mana anak menulis namanya sendiri sebagai kata bermakna pertama yang mereka kuasai. Penulisan nama menjadi sangat penting dalam perkembangan literasi karena memberikan pemahaman konkret bahwa rangkaian huruf dapat membentuk kata yang memiliki makna personal. Anak juga mulai mengenali urutan huruf dalam namanya dan meningkatkan kesadaran fonologis melalui pengenalan bunyi dalam setiap huruf nama mereka, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kebanggaan mereka dalam proses belajar menulis. Yang terakhir yaitu menulis kalimat pendek pada usia di atas 5 tahun. Menunjukkan kemampuan signifikan dalam keterampilan literasi anak. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat sederhana dan memahami konsep spasi antar kata. Mereka juga mulai belajar struktur dasar kalimat seperti subjek dan predikat serta penggunaan tanda baca sederhana seperti titik di akhir kalimat. Kemampuan menulis kalimat pendek ini memungkinkan anak untuk mulai mengekspresikan pikiran dan ide mereka dalam bentuk tulisan yang merupakan fondasi penting untuk mengembangkan keterampilan menulis yang lebih kompleks. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Baiklah, materi yang terakhir tentang menulis tegak bersambung yang akan disampaikan oleh Fadila Mirandia. Kepada Fadila Mirandia, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin menyampaikan tentang materi menulis tegak bersambung. Pengertian menulis tegak bersambung yaitu suatu kegiatan merangkai huruf yang saling bersambung sehingga menghasilkan tulisan dalam bentuk tulisan tegak bersambung yang dapat dipahami oleh penulis dan pembaca. Menulis tegak bersambung itu adalah menulis permulaan dengan cara menyambungkan huruf sesuai dengan aturan dan memperhatikan unsur estetika. Tegak bersambung merupakan salah satu bentuk keterampilan menulis dengan memperhatikan aturan dan nilai estetika, yang menggabungkan huruf yang saling bersambung dengan bentuk yang membulat. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas tulisan pada siswa dan untuk memperhatikan hasil tulisan siswa menjadi lebih rapi dan indah. Tujuan tegak bersambung menurut tim bakti guru dalam Astuti 2014 mengungkapkan pembelajaran menulis huruf tegak bersambung adalah agar murid dapat menulis lebih rapi dan cepat. Lalu menurut Lufianto 2011 menyatakan bahwa dalam dunia gratologi, tipe tulisan dan tipe sambungan merupakan karakter tulisan yang sangat penting untuk menggali berbagai informasi tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain berdasarkan tujuan menulis tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah untuk meningkatkan kreativitas tulisan pada siswa dan untuk meningkatkan hasil tulisan siswa menjadi lebih rapi dan indah. Lalu, ada penilaian menulis tegak bersambung menurut Depdiknas tahun 2009 menyebutkan bahwa penilaian menulis tegak bersambung meliputi yang pertama itu kerapian. Lalu yang kedua kesesuaian ukuran tulisan. Yang ketiga ada penggunaan huruf kapital. Yang keempat penggunaan tanda baca.
Yang kelima, kelengkapan huruf penulisan penilaian tegak bersambung. Itu dapat dilakukan secara holistik dan per aspek. Penilaian holistik tersebut berarti penilaian dilakukan secara utuh berdasarkan kesan penilai, sedangkan penilaian per aspek dilakukan dengan cara menilai aspek penilaian seperti bentuk huruf, ukuran huruf, tebal tipisnya, penulisan huruf, dan kerapian tulisan. Lalu manfaat menulis tegak bersambung yaitu melatih koordinasi motorik halus, meningkatkan kecepatan menulis, meningkatkan keterbacaan, mengembangkan gaya tulisan pribadi, meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Manfaat lainnya itu agar siswa dapat menulis dengan rapi, indah, dan siswa lebih kreatif dalam menulis. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila. Sekianlah presentasi dari kelompok 7. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.